Injil Lukas pasal 14 mulai ayat yang ke-15. Jadi perenungan kita semua. Kita kan belajar hidup itu untuk apa? Saudara, apa sih bedanya kita dengan binatang? Ya, Papa kita ciptakan binatang itu nggak punya tujuan lain, hanya satu. Ya, mereka diciptakan hanya untuk hidup. Udah, setelah itu mati. Tapi kalau kita sebagai manusia itu anak-anaknya. Dia ciptakan kita nggak seperti mereka. Maaf ya, kalau kita lihat binatang, mereka diciptakan, lalu mereka besar, makan, jadi besar, mereka kawin, mereka beranak, mereka makan lagi, punya lagi, terus mati. Tapi kalau manusia tidak. Manusia itu punya tujuan yang luar biasa. Sebab manusia dijadikan seperti gambar dia, seperti dirinya sendiri. Nah, maka itu orang yang paling celaka dalam hidup, saudara. Itu bukan orang miskin. Orang yang paling celaka dalam hidup bukan orang gak sekolah. Orang yang paling celaka dalam hidup bukan orang cacat. Tapi orang yang paling celaka dalam hidup kalau orang itu tidak pernah ngerti dia hidup untuk apa. Itu paling celaka kalau dia tuh gak pernah ngerti hidup itu untuk apa. Kita lahir bukan sekedar lahir. Bukan karena orang tua kita ada di dunia. Karena mereka, mama kita hamil, terus kita ada, tidak. Semuanya karena Tuhan. Nah, jadi inilah tujuan hidup kita. Lukas 14 ayat 15. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar, pesta besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan pada para undangan, sebab segala sesuatu sudah siap. Surga mengundang kita, Papa di surga mengundang kita dalam pesta yang besar. Yang diundang ternyata tidak punya tujuan hidup. Ya, yang diundang punya tujuan hidup sendiri yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka itu ayat 17, saya ulangi lagi. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan pada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka yang sudah diundang ini bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Nah, orang yang pertama ini tujuan hidupnya adalah beli tanah untuk diri sendiri. Jadi nggak mau ngerti ada apa diundang ke pesta itu. Ayat 19, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Kalau sekarang ini orang yang punya beli mobil, ya, lembu kebiri itu untuk bisnis, ya, untuk membajak tanah. Jadi mereka menolak undangan itu karena mereka orang ini sudah punya tujuan hidup, yaitu lembu kebirinya atau fasilitas hidupnya, mobilnya yang diutamakan. Ayat 20, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Dia juga minta dimaafkan. Nah, orang ini tujuan hidupnya pokoknya kawin. Dah, gitu saja. Saudara, kira-kira kita masuk dari yang nomor berapa? Termasuk yang nomor berapa? Ya, dalam hidup ini. Nah, dari yang kita lihat, yang Tuhan Yesus katakan, maka kesimpulannya sama. Orang-orang itu hidup hanya untuk dirinya sendiri. Betul tidak? Aku sudah beli tanah, aku harus ngeliat. Aku sudah beli 5 pasang lembu kebiri, aku harus coba. Aku baru menikah, aku nggak mau urusan yang lain. Saudara, dengarkan firman Tuhan ini. Bekerja itu bukan tujuan hidup. Mencari uang itu bukan tujuan hidup. Menikah juga bukan tujuan hidup. Lalu apa itu semua? Jawabannya itu pelengkap hidup, bukan tujuan. Ya, saya ulangi lagi. Bekerja itu bukan tujuan hidup. Mencari duit itu bukan tujuan hidup. Mempunyai rumah, punya tanah, punya mobil, punya kekayaan, itu bukan tujuan hidup. Menikah juga bukan tujuan hidup. Nah, banyak manusia membuat itu semuanya jadi tujuan hidup. Berapa hari yang lalu saya dapat SMS dari saudara Venis, tim pesat. Bagus sekali.
Nah ternyata dia kirim pada seorang pengusaha di Jakarta SMS yang sama. Tadi malam pengusaha itu telepon saya. Dia bilang SMS-nya pendek, ya, nggak panjang SMS-nya. Saya akan baca dulu SMS itu ya. Dan tadi malam waktu pengusaha itu telepon saya, diskusi hanya gara-gara SMS itu. Dan dia dikatakan sudah forward itu sudah kirim ke banyak teman-temannya pengusaha. Bahkan ada berapa pengusaha Islam yang dia kirimi, mereka tanya balik, siapa yang nulis seperti itu? Dan orang-orang itu ternyata baru sadar akan apa yang ditulis itu sungguh benar. Ntar saya lihat dulu, lihatin ya, saya baca. Uang adalah satu-satunya ciptaan manusia yang kekuatannya dianggap hampir menyamai Tuhan, tetapi kekejamannya jauh lebih tinggi dari semua kekejaman setan. Kira-kira setuju nggak dengan pernyataan ini? Ya, manusia bisa ciptakan apa saja. Kendaraan-kendaraan yang hebat, pesawat terbang yang hebat, internet itu komputer hebat sekali, handphone, alat-alat medis, alat-alat pengobatan, alat-alat kecantikan, apa saja manusia bisa ciptakan. Nah, di antara semua ciptaan manusia, ternyata uang itu yang paling kejam. Saya baca lagi ya supaya saudara tahu. Uang adalah satu-satunya ciptaan manusia yang kekuatannya dianggap hampir menyamai Tuhan, tetapi kekejamannya jauh lebih tinggi dari semua kekejaman setan. Renungkan, ya atau tidak? Berapa banyak orang bunuh-bunuhan gara-gara uang, gara-gara harta? Betul? Berapa banyak saudara kandung jadi musuh? Ngeri uang itu. Maka itu saudara, kalau kita sudah baca Lukas 14 tadi, bahwa tujuan hidup bukan membeli tanah, mempunyai kekayaan, harta benda, mobil, menikah. Bukan, itu pelengkap. Maka itu kalau kekristenan kita tidak mempunyai konsep yang benar, konsep Kristen kita masih seperti semua orang yang ada di sekitar kita dalam dunia ini, untuk apa kita jadi Kristen? Kalau itu pelengkap, saudara, berarti itu bukan yang terutama. Artinya begini, ya, kesimpulan mudah. Kalau itu tujuan dan itu adalah satu-satunya bagian dalam kehidupan, maka kalau orang nggak punya ladang, nggak punya tanah, dia mati. Orang nggak punya mobil, dia mati. Orang nggak menikah, dia mati. Itu kalau jadi tujuan. Coba kita balik. Saudara kenal banyak orang nggak punya duit, hidup atau mati? Ayo jawab. Banyak orang, saudara punya kenalan banyak orang nggak punya duit, mereka mati atau hidup? Nggak punya duit. Hidup. Lebih hebat lagi, nggak punya duit, anaknya juga banyak. Ada tidak seperti itu? Jawab, ada tidak? Ada. Nah, berarti uang bukan tujuan hidup. Saudara pernah ketemu ada orang nggak menikah hidup dan nggak mati? Ayo jawab cepat. Ya sudah. Apa? Bilang apa di sana? Akhirnya mati. Ya kalau sudah tua ya mati semua. Bukan karena nggak menikah dia mati. Kalau itu juga orang yang sekawin juga bisa mati. Maka itu kenapa ada janda ada duda? Ayo. Nah jadi itu bukan tujuan hidup. Karena buktinya orang tidak punya itu juga hidup. Bekerja itu bukan cari duit. Maaf, bekerja bukan untuk hidup. Renungkan itu baik-baik. Kalau bekerja untuk hidup, itu artinya orang kaya nggak mati-mati. Betul tidak? Renungkan. Kalau orang tanya, kamu kerja untuk apa? Supaya hidup. Artinya, makin banyak uang, umurnya bisa panjang. Karena untuk hidup bekerja. Kenyataannya orang kaya mati atau tidak? Mati. Karena uangnya nggak bisa beli nyawa. Kita nggak bisa cari nyawa kiloan di pasar. Mau beli berapa kilo? Ayo, nggak bisa. Kita nggak bisa memperpanjang umur kita dengan uang. Maka itu konsep ini harus kuat di dalam diri kita. Bahwa itu bukan tujuan hidup. Maka itu orang-orang ini menolak ke pesta itu. Aku nggak mau datang. Aku nggak mau makan. Aku pulang saja. Sudah datang pada. Nah, seperti ini yang kita harus tahu. Ada banyak orang yang masuk gereja. Ya, ada orang di situ di luar. Cari siapa itu? Oh enggak, sudah pergi dia. Jadi kalau orang itu sudah masuk gereja, ini kan sudah masuk ke pesta bukan? Orang-orang sudah datang ke pesta bukan? Sudah. Tapi ketika mulai makan mereka tolak. Nah, maka itu hati-hati.